Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Kalau Miss bilang apa kabarnya? Kalian jawab hatiku, pikiranku, fresh. Oke, sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Hatiku, pikiranku, fresh. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, boleh dipimpin doanya. Duduk siap. Siap. Mari teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, apa kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Alhamdulillah. Kelas 3 Siap. Sekali lagi kurang semangat. Kelas 3 Siap. Siswa kelas 3, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengan sesama siswa kelas 3 semuanya. Hebat. Bisa sih, apa kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, keren semuanya. Coba dilihat kanan kirinya, apakah ada teman yang tidak masuk? Tidak ada, Miss. Masuk semua. Alhamdulillah, jika tidak ada, mari kita melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Oh, ada yang masih ingat pembelajaran kemarin tentang apa? Ekosistem. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem. Ada yang tahu ekosistem itu apa? Oke, jadi ekosistem alam di mana makhluk hidup dan lingkungan saling berinteraksi. Oke. Materi hari ini kita akan pelajari yaitu peran makhluk hidup dan lingkungannya. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menyebutkan komponen makhluk hidup dan tak hidup di lingkungannya. Yang kedua, peserta didik menjelaskan peran-peran masing-masing komponen di alam. Yang ketiga, peserta didik menyadari pentingnya keseimbangan komponen dalam suatu lingkungan. Oke, materi yang akan dipelajari hari ini itu ada 5 materi. Salah satunya yang pertama pengertian komponen dan perannya. Ada yang tahu apa itu komponen? Komponen adalah semua bagian yang tersusun suatu lingkungan atau tempat hidup makhluk hidup. Oke, betul sih Pak. Jadi komponen adalah semua bagian yang menyusun suatu lingkungan atau tempat hidup makhluk hidup. Komponen itu terdiri dari makhluk hidup dan tak hidup. Dan makhluk hidup itu yang biasa disebut komponen biotik, dan tidak hidup seperti benda itu disebut komponen abiotik. Kedua komponen ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, ini komponen biotik. Tadi apa komponen biotik itu adalah komponen yang hidup. Contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Apa itu sih mikroorganisme? Apa nih? Mikroorganisme itu adalah bakteri kecil atau jamur yang fungsinya untuk mengurai. Yang kedua yaitu ada biotik. Komponen biotik adalah komponen yang tidak hidup. Contohnya seperti air, tanah, udara, matahari, dan suhu
ada tanah, apakah pohon bisa tumbuh? Tidak. Dan udara. Udara dibutuhkan untuk bernapas oleh makhluk hidup. Sinar matahari. Sinar matahari ini penting banget karena fungsinya untuk tumbuhan melakukan fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Apa nih? Fotosintesis itu ialah tanaman yang menghasilkan makanannya sendiri. Untuk suhu itu mempengaruhi kenyamanan dan pertumbuhan makhluk hidup. Coba kalau misalnya tidak ada suhu, berarti kita kepanasan, kedinginan. Ini cara menjaga keseimbangan komponen. Yang pertama yaitu ada tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Apa yang terjadi jika kita tidak membuang sampah di tempatnya? Banjir. Apalagi bau, sungai menjadi kotor. Yang kedua ada menghemat penggunaan air dan listrik. Nah, yang ketiga menanam pohon di lingkungan rumah. Nah, ini fungsinya untuk menyehatkan udara karena pohon ini bisa mengeluarkan oksigen yang kita hirup. Yang keempat ada merawat tumbuhan dan hewan baik. Nah, jika kita merawat tumbuhan dan hewan, nanti tumbuhan dan hewan juga akan baik kepada kita. Di sini kita akan pelajari rantai makanan dan perannya. Rantai makanan dan perannya. Rantai makanan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada produsen. Produsen itu menghasilkan makanan seperti tumbuhan. Konsumen hewan dan konsumen ini adalah memakan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan manusia. Pengurai, tadi apa pengurai? Mikroorganisme. Mikroorganisme ini mengurai sisa makhluk hidup seperti bakteri dan jamur. Nah, ini peran mikroorganisme. Mikroorganisme tadi makhluk hidup yang sangat kecil. Nah, ini peran-perannya ya. Mengurai sisa makhluk hidup seperti ular. Ular ini biasanya memakan sisa-sisa tumbuhan atau hewan yang sudah mati. Yang kedua itu membantu menyuburkan tanah. Nah, ini membantu menyuburkan tanah karena di dalamnya ada mikroorganisme. Nah, di sini yang ketiga ada mengubah bahan organik menjadi nutrisi, yaitu mengubah bahan-bahan yang sudah mati menjadi makanan untuk tanah tadi. Nah, jika komponen terganggu atau rusak, yang pertama itu tidak ada air. Kalau tidak ada air, berarti tumbuhan akan layu, makhluk hidup akan kekurangan minuman. Yang kedua, udara tercemar. Udara tercemar itu bisa mengakibatkan makhluk hidup menjadi sakit. Nah, yang ketiga yaitu hutan ditebang. Apa jadinya kalau hutan ditebang? Hewan juga akan kehilangan tempat tinggalnya. Apa yang terjadi jika hewan kehilangan tempat tinggalnya? Nanti dia akan punah dan tidak ada sama sekali nantinya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang rantai makanan. Nah, di sini Miss punya LKPD. LKPD-nya itu kalian menempelkan atau menyusun rantai makanan. Yang pertama misalnya tumbuhan atau tikus ya. Yang pertama itu kan tumbuhan. Yang tumbuhan seperti rumput. Rumput itu nantinya dimakan oleh tikus dan lain-lainnya. Ini nanti Miss bagi menjadi 2 kelompok ya, yang terdiri dari 2 orang. Miss bagikan.
penting ini. Ya. Oke, dikerjakan dengan teliti ya. Kalau misalnya tidak paham boleh ditanyakan. Baik, Miss. Oke, nanti setelah itu, setelah kalian menyelesaikan LKPD yang kasih, nanti salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Oke, udah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tugasnya? Oke. Kita, Bu. Oke, Sarita dan Rahma boleh maju ke depan. Iya, Pak. Kenapa kan nikah kan nih? Banyak nih. Oke. Oke, apa nih? Siapa yang mau? Baik, teman-teman. Jadi, urutan rantai makanan pada ekosistem tersebut adalah yang pertama, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Oke, betul. Oke, baik, demikian kesimpulannya, yaitu lingkungan terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Semua komponen ini akan membantu dan memiliki perannya penting. Tumbuhan, hewan, manusia, tanah, dan air saling bergantung. Jika salah satu komponennya hilang atau rusak, maka lingkungan bisa terganggu. Sebelum pulang, Miss punya soal latihan. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang mau menjawab? Satu pertanyaan, dua pertanyaan deh. Satunya siapa? Apa? Jawab pertanyaannya, Miss. Oke. Contoh cara menjaga diri. Oke, sebelum pelajaran ini diakhiri, Miss punya quiz atau latihan untuk kalian. Soalnya yaitu contoh cara Oke, sebelum pulang Miss punya latihan atau quiz untuk kalian. Siapa yang mau jawab? Ya, siapa yang mau jawab? Aku. Oke, Bapak. Contoh cara menjaga keseimbangan lingkungan adalah
Mikroorganisme seperti jamur dan bakteri berperan sebagai mengurai. Oke, coba kita lihat ya jawaban si Pak betul atau tidak. Yeay, betul. Terima kasih, Miss. Kesimpulannya sudah jelas ya, kita harus menjaga lingkungan sekitarnya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke pembelajarannya? Tidak ada, Miss. Oke, baik. Oke, karena tidak ada yang bertanya, bisa akhiri ya pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Untuk ketua kelas boleh dipimpin doanya. Duduk siap. Mari teman-teman, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran dari Miss. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah berpartisipasi ya di pelajaran Miss kali ini. Oke, sekian dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.